hak asuh ini sebetulnya nggak sulit, karena kenapa? Mereka itu tetap sebagai orang tua dari anak ini. Jadi tidak ada bekas ibu atau bekas ayah. Aku berharap sih ada titik temu ya antara Ruben dan Wenda. Cuma kalau aku lihat respon dari pihaknya Wenda ya, sepertinya dari awal tidak ada permohonan maaf yang jelas kepada Ruben langsung. Begitu bukalah akses Ruben ketemu dengan anak-anak sesuai dengan kesepakatan bersama, 4 hari dengan Wenda, 3 hari dengan Ruben. Kenapa sih harus dibuat lebih rumit ya? Usai menjalani sidang perdana pada pekan lalu, polemik hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah kembali berlanjut. Kali ini, keduanya kembali dipertemukan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda mediasi pertama antara pihak Ruben dan Sarwendah. Dalam kesempatan tersebut, pihak Ruben kembali menyoroti pentingnya keterbukaan, terutama terkait pengeluaran dan kebutuhan anak-anak. Tak hanya itu, batasan dalam pola pengasuhan juga diharapkan bisa diperjelas, termasuk mengenai jadwal pertemuan Ruben dengan buah hatinya. Harapannya, dengan adanya kesepakatan yang jelas dari kedua belah pihak, pola pengasuhan bersama atau co-parenting bisa tetap berjalan dengan baik, tanpa mengesampingkan kepentingan dan kebahagiaan anak-anak mereka. Lantas, berapa besar peluang damai antara Sarwendah dengan Ruben? Dan seperti apa jawaban seorang praktisi hukum Herdian Saksono melihat peluang keberhasilan mediasi tersebut? Jadi begini, yang jelas di dalam undang-undang perkawinan, kemudian di kompilasi hukum Islam, dan kemudian di KUA Perdata, yang dikedepankan di dalam sebuah perseteruan antara keperdataan satu dengan perdata yang lain itu adalah mediasi. Karena kenapa? Hal ini mempersingkat penyelesaian satu permasalahan hukum. Nah, yang notabene ini keperdataannya adalah soal hak asuh. Nah, hak asuh ini sebetulnya nggak sulit, karena kenapa? Mereka itu tetap sebagai orang tua dari anak ini. Jadi tidak ada bekas ibu atau bekas ayah, karena yang jelas mereka berdua masih punya tanggung jawab untuk membesarkan kedua orang anak tersebut. Gimana caranya? Sebelumnya sudah pernah ditempuh yang namanya satu kesepakatan di notaris, dan itu bagian harusnya jadi undang-undang di antara mereka, tapi salah satu pihak merasa dicurangi karena satu dan lain hal, sehingga dia ajukan ke pengadilan negeri untuk memperbaiki atau memperjuangkan haknya. Yang jelas harus didasarkan itikat baik. Ini mau kemana perkaranya? Atau rame-rame aja di media sosial untuk menaikkan rating, atau memang untuk kepentingan anak? Ingat, sejarah akan mencatat. Jejak digital tidak bakal bisa hilang. Dan anak yang nanti sudah besar, dia juga bakal ingat apa yang dialaminya ketika sewaktu kecil. Sementara itu, terlepas dari apapun hasil mediasi yang berlangsung hari ini, Nanda Persada yang dikenal sebagai sahabat dekat Ruben sekaligus pernah menjadi manajer Sarwendah turut menyampaikan harapannya. Nanda berharap proses hukum yang tengah berjalan ini justru bisa menjadi awal yang baru bagi Ruben dan Sarwendah untuk menemukan pola co-parenting yang lebih baik. Aku berharap sih ada titik temu ya antara Ruben dan Wenda. Cuma kalau aku lihat respon dari pihaknya Wenda ya, sepertinya dari awal tidak ada
permohonan maaf yang jelas kepada Ruben langsung nggak ada tuh di sosial media maupun secara langsung gitu. Terus juga Gio yang mau nggak mau sudah terlibat dari awal juga tidak melakukan permohonan maaf kepada Ruben. Artinya kalau dia memang tidak bermaksud mengambil alih peranan seorang bapak atau tidak sengaja, kan mesti dia ngomong aja lah, karena udah di-mention oleh Ruben dan udah menjadi perhatian publik. Gitu. Adanya petisi boykot yang ditentangkan oleh ratusan ribu orang adalah hal yang nggak main-main menurut aku ya. Artinya itu masyarakat bereaksi negatif terhadap apa yang dilakukan oleh Wenda, gitu. Termasuk juga Gio. Jadi menyayangkan bahwa momen itu tidak dipakai sebaik mungkin oleh Wenda dan Gio gitu, malah reaksinya seperti denial atau defense gitu. Begitu bukalah akses Ruben ketemu dengan anak-anak sesuai dengan kesepakatan bersama, 4 hari dengan Wenda, 3 hari dengan Ruben. Menurut aku itu sih akal masalahnya di situ. Kenapa sih harus dibuat lebih rumit ya, dibandingkan ada solusi yang lebih mudah gitu. Kalau kayak begini kan jadi panjang. Di tengah proses mediasi yang masih bergulir, hubungan Ruben Onsu dan Sarwenda rupanya kembali menjadi sorotan. Pasalnya, Sarwenda disebut-sebut sudah meninggalkan kediamannya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, setelah rumah tersebut beberapa kali didatangi pihak debt collector. Kepergian Sarwenda dari rumah itu pun kemudian memunculkan berbagai spekulasi. Pihak Ruben menduga ada alasan tertentu di balik keputusan Sarwenda untuk meninggalkan kediaman tersebut. Terlebih, rumah itu belakangan menjadi perhatian publik seiring dengan aktivitas live selling hingga isu ancaman lelang yang dikaitkan dengan persoalan kredit. Namun, polemik yang terjadi ternyata tak hanya berhenti pada persoalan rumah. Pihak Ruben juga mengaku kini semakin kesulitan mengetahui keberadaan Sarwenda dan anak-anak mereka. Situasi inilah yang kemudian disebut membuat komunikasi Ruben dengan buah hatinya menjadi semakin terbatas. Ya harusnya dikomunikasikan bahwa karena sesuatu dan lain hal, apapun alasannya, kami pindah bersama-sama dengan anak. Jadi kalau misalnya ayah mau cari anak-anak sekarang ada di sini. Ini yang fair. Bukan artinya itu kita merasa itu anak kita sendiri tanpa ada ayahnya, dan kemudian akhirnya kita pindah-pindah saja, muncul di media sosial dan kita anggap itu sudah merupakan informasi kepada ayahnya. Nah, ini yang saya katakan bahwa hal-hal seperti ini kan tidak boleh terjadi. Ya, tapi sering terjadi tanpa ada informasi. Ya, artinya itu ini berkaitan dengan masalah anak-anak ya. Nah, jadi biaya pendidikan anak-anak, kebutuhan anak-anak ini juga nggak pernah didiskusikan, termasuk hal-hal yang seperti kami sampaikan kemarin, hal-hal yang berkaitan dengan masa sekolah, graduation anak-anak, ini nggak pernah dilibatkan. Ulang tahun anak-anak nggak pernah dilibatkan, sekedar pemberitahuan. Nah, jadi tidak bisa seperti itu, karena bagaimanapun anak-anak ini bukanlah anak-anak ibunya saja, tapi dia juga adalah anak-anak ayahnya. Tidak ada mantan ayah tadi itu. Jadi jangan sampai ikatan perkawinan yang sudah putus antara ayah dan ibu itu membuat ada situasi yang berbeda yang dialami oleh anak-anak. Ini yang sebenarnya tidak boleh. Aku sih mensupport aja ya, maksudnya semoga jadi lebih ada solusi sebenarnya, karena sepertinya kan di rumah sebelumnya jadi banyak polemik ya gitu. Dan ya dengar juga tentang pindah rumah ya, semoga itu menjadi rezeki yang baru, yang bagus depannya juga buat Wenda gitu. Dan semoga agak susah sih untuk menjelasinnya sih, karena sebenarnya kan ada solusi kan dari pihak kuasa hukumnya Ruben sebenarnya untuk soal rumah yang sebelumnya yang di Cilandak ya. Cuman pasti Wenda punya pertimbangan sendiri lah, termasuk mungkin nggak nyaman dengan sebelumnya, karena di situ juga kan sempat terjadi banyak konten-konten yang dilakukan oleh Gio juga di situ, dan mungkin situasinya nggak nyaman buat
mereka gitu. Keputusan Sarwenda untuk meninggalkan kediaman tersebut tentu saja tak luput dari perhatian. Apalagi kepindahannya terjadi ketika hubungan dengan Ruben Onsu tengah berada dalam situasi yang cukup pelik, sehingga tak sedikit yang kemudian mengaitkan keputusan itu dengan polemik yang sedang berlangsung. Meski begitu, ada kemungkinan lain yang melatar belakangi langkah Sarwenda. Bisa jadi, dirinya memang ingin membuka lembaran baru dan menciptakan suasana yang lebih nyaman untuk dirinya bersama anak-anak. Terlebih selama ini Sarwenda beberapa kali menegaskan bahwa kebahagiaan serta kenyamanan buah hatinya selalu menjadi hal utama yang ia pertimbangkan dalam setiap keputusan. Saya akan berjuang selalu buat anak-anak saya karena dari awal saya punya anak, saya sudah bertekad akan selalu menjaga dan menyayangi anak-anak saya. Semuanya demi apa? Demi melindungi mental anak-anak. Kalau misalnya kemudian dikatakan dia akan berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak, pertanyaannya, bukankah hak asuh anak dia sudah dapatkan? Buat apa dia perjuangkan lagi? Harus dipertahankan. Ruben Onsu yang berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak. Ruben Onsu yang berjuang untuk mengambil alih hak asuh anak tersebut. Jadi kalau dikatakan saya akan berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak, dia nggak perlu berjuang, udah dikasih kok. Di sisi lain, rumah yang kini ikut menjadi bagian dari polemik Ruben dan Sarwenda ternyata menyimpan cerita tersendiri. Kediaman tersebut diketahui pernah direnovasi oleh ayah kandung Sarwenda dengan biaya yang kabarnya mencapai sekitar 11 miliar rupiah. Menariknya, sebelum hubungan Ruben dan Sarwenda diwarnai berbagai persoalan seperti sekarang, urusan cicilan rumah tersebut disebut tak pernah menjadi kendala. Bahkan, setelah keduanya resmi berpisah, Ruben dikabarkan masih menjalankan kewajibannya dengan membayar cicilan bank. Tak sedikit, nilai cicilan yang harus dibayarkan setiap bulannya disebut mencapai lebih dari 370 juta rupiah. Kebetulan kontraktor yang membangun renovasi itu adalah keluarganya sendiri, ya. Jadi mohon maaf, bukan artinya itu ingin membuka aib, itu adalah ayahnya sendiri, ya. Tapi yang bayar biaya-biaya itu adalah Ruben. Dari nilai yang tadi sudah dikatakan dilakukan rumah itu. Nah, Ruben itu dari mulai awal pembangunan sampai selesai itu rutin mentransfer uang ke rekening yang bersangkutan, namanya, ya, ayahnya, sebesar 250 juta. Ya, sebanyak kalau kita lihat dari jumlah transferannya ini 46 kali, ya, sehingga totalnya yang diberikan itu untuk biaya renovasi, biaya kontraktornya saja itu adalah 11,1 miliar. Jadi lebih tinggi 1 miliar dari pinjaman yang ada dari bank tersebut. Ya pastinya itu hal yang gak gampang yang mengeluarkan uang, mencari uang sebesar itu ya. Dan dengan kondisi juga jauh dari anak-anak itu pasti membuat banyak tekanan buat Ruben menurut aku ya. Gak gampang ya, indis ekonomi yang cari uang sebesar itu sebagai bentuk tanggung jawab, terus juga mendapatkan banyak masalah dan tidak nyaman lah buat Ruben pastinya gitu. Ya aku terus terang dengarnya ya kaget, tapi juga nggak heran deh. Cuman ini sekali lagi ya bahwa bukti bahwa Ruben itu sebenarnya orang yang nggak ribet sebenarnya dan respect terhadap Wenda dan keluarga. Itu kan bisa aja kayak kontraktor orang lain atau kontraktor manapun. Ruben kan punya relasi yang luas ya. Mungkin ada mau sistemnya kerjasama, zaman sekarang kan seperti itu ya, barter, semi barter gitu. Cuman ini kan ketika dilakukan oleh orang tua Wenda kan berarti Ruben sangat respect, menghargai.
pasti kita pengen ekspresinya, mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.